Halo, berjumpa lagi dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, seperti yang biasa kita bahas itu berkaitan dengan teknologi, kita tidak jauh-jauh dari membahas namanya gadget dan laptop. Nah, hari ini kita akan membahas 5 rekomendasi laptop MSI terbaik. Laptop MSI termasuk laptop yang populer digunakan oleh masyarakat di Indonesia, dan hari ini kita akan mengulik lebih jauh tentang MSI ya. Dan teman-teman yang baru saja ketemu dengan channel ini, kami sampaikan selamat datang dan jangan lupa untuk memberikan dukungan pada kami dengan memberikan like dan subscribe-nya. Dan MSI atau Microstar International adalah produsen terkemuka dalam industri laptop dan perangkat keras komputer. Berikut ini kelebihan yang umumnya dikaitkan dengan laptop MSI. Pertama adalah kualitas konstruksi yang kuat. Laptop MSI dikenal dengan kualitas konstruksi yang kuat karena mereka menggunakan bahan yang berkualitas tinggi dan desain yang kokoh untuk menjaga laptop tetap tahan lama dan tahan terhadap benturan dan keausan yang memungkinkan terjadi selama penggunaan sehari-hari. Dan memang ini sudah diakui secara umum ya, bahwa laptop MSI selain memang lumayan lah harga, dari segi harga sebenarnya lumayan, tapi dari build quality-nya, kemampuan quality bahannya itu sangat bagus ya. Yang kedua, kemudian performa yang cukup tinggi. Laptop MSI sering dilengkapi dengan komponen yang hardware yang kelas atas seperti prosesor Intel Core i7, i9, kartu grafis dengan Nvidia GeForce RTX, dan RAM yang cukup besar. Ini memungkinkan laptop MSI menawarkan kinerja yang tinggi dalam menjalankan aplikasi yang berat. Kemudian yang ketiga adalah sistem pendingin yang efisien. Laptop MSI biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin yang efisien seperti teknologi Cooler Boost, sistem yang menggunakan kipas dan heat pipa yang dirancang secara khusus untuk menjaga suhu laptop tetap dingin saat proses dalam beban kerja yang berat. Jadi teknologi pendinginan laptop yang kerja berat seperti laptop gaming, laptop render, kemudian laptop grafis itu biasanya sistem pendinginnya sekarang sudah semakin maju ya. Artinya sekarang sudah tidak hanya menggunakan pendingin udara, tapi juga menggunakan pendingin metal cair ya. Jadi logam yang cair itu digunakan juga sebagai pendinginnya. Kemudian yang selanjutnya, desain gaming yang menarik. MSI dikenal karena kedai laptop desain gamingnya yang atraktif. Mereka menawarkan berbagai model dengan tampilan yang agresif, pencahayaan yang RGB yang menarik, dan aksen desain yang khusus sesuai dengan referensi game ya. Kemudian layar juga berkualitas tinggi. Laptop MSI sering dilengkapi dengan layar berkualitas tinggi seperti panel IPS dengan resolusi tinggi atau refresh rate yang tinggi. Ini memberikan pengalaman visual yang lebih baik dengan warna-warna yang akurat, sudut pandang yang luas, dan respon yang cepat. Kemudian fitur tambahan, MSI sering menyertakan fitur tambahan pada laptop mereka seperti keyboard mekanik, perangkat lunak pencahayaan dapat di custom, kemudian teknologi audio kelas atas seperti Dina Audio, konektivitas yang lengkap, dan sebagainya. Artinya ini kelebihan-kelebihan secara umum ya MSI itu seperti itu ya. Cuma nanti yang kita bahas ini memang laptopnya yang seperti kita ketahui bersama, MSI itu termasuk grade laptop yang lumayan ya. Artinya dari segi harga, segi kualitas memang dia berada di kualitas yang bisa dibandingkan dengan laptop-laptop premium lainnya. Nah, hari ini kita akan membahas satu persatu ya. Kami ambil yang grade-grade yang lumayan. Pertama adalah MSI Thin GF63 i7 11800H. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ini berarti menggunakan Core i7 generasi 11 ya. RAM-nya 16GB, kemudian 512 SSD, dia sudah menggunakan GTX ya. Jadi ini sudah menggunakan VGA yang cukup handal ya. Laptop gaming ini menjadi salah satu pilihan bagi Anda yang pecinta game yang menikmati game yang maksimal ya. Desainnya elegan. Anda bisa lihat desainnya elegan, berwarna hitam, memberikan kesan yang mempesona. Kemudian dilengkapi dengan layar 15 inci, resolusinya 1920x1080 pixel FHD, bezel yang tipis ya. Kemudian performa tangguh karena didukung oleh i7 generasi 11, kecepatannya hingga 4,6 GHz. Dapur pacunya ini memastikan Anda dapat menjalankan game-game yang modern yang cukup berat. Kemudian dia sudah menggunakan kartu grafis dedicated GTX ya. Tadi yang kami sampaikan GTX ya. Max-Q 4GB GDDR6 ya. Ini sangat bagus, menunjang pengalaman visual yang menarik. Kemudian untuk kebutuhan multitasking dan penyimpanan data, laptop ini dilengkapi dengan pilihan RAM 8GB atau 16GB ya.
Jadi bisa di-upgrade sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk penyimpanan dia menggunakan 512 NVMe ya, jadi SSD. Dan tentunya ini bisa di-upgrade ya. Kalau Anda menggunakan game-game yang berat, berarti Anda cukup membutuhkan ruang penyimpanan yang cukup lebar ya. Kemudian layar 15 inci ini cukup bagus, sudah kami jelaskan tadi. MSI cukup terkenal dengan kualitas monitornya. Kemudian laptop ini sudah dilengkapi dengan sistem operasi Windows 11 Home yang memberikan antarmuka yang intuitif, fitur-fitur yang terbaru dari Microsoft ya. Oke, jadi ini untuk Anda yang suka game, ini dipastikan laptop gaming yang mengesankan dengan performa yang cukup tangguh ya. Harganya 10 jutaan sampai 11 juta, Core i7 generasi 11. Silahkan cek aja di link deskripsi yang tertarik membelinya. Kemudian selanjutnya adalah MSI Prestige ya, 13 Evo 17 ya. Ini harganya sekitar 17 jutaan ya. MSI ini adalah laptop ultrabook yang menggabungkan performa tinggi, desain mewah dalam satu paket. Jadi biasanya laptop gaming itu kan tebel-tebel ya, karena menggunakan sistem pendingin agak berat. Nah ini juga, tapi tidak hanya laptop gaming saja yang kualitas prosesornya tinggi, kemudian kerja-kerjanya yang berat juga mendukung. Ada juga laptop yang model book itu dibuat sedemikian rupa hingga kemudian dapat digunakan untuk kerja-kerja yang lumayan berat, termasuk MSI Prestige 13 Evo ini ya. Ini menggunakan i7 generasi 13, 16GB, 512 SSD. Dia sudah menggunakan Iris Xe ya, sudah menggunakan Windows 11 ya. Ini laptopnya tipis ya, menawarkan responsibilitas yang cukup bagus karena menggunakan Core i7. Kemudian dilengkapi dengan kapasitas 512 SSD NVMe ya. Ini seharusnya bisa di-upgrade ya, tapi saya ragu karena ini laptop yang generasi tipis, jangan-jangan dia model yang sudah pakem ya. Kemudian sudah menggunakan Windows 11. Untuk konektivitas, laptop ini dilengkapi berbagai port yang berguna ya. Kalau laptop tipis seperti ini biasanya portnya agak tidak selengkap yang laptop biasanya ya. Jadi silakan nanti dicek aja di link deskripsi. Yang pasti ini dari kekuatan VGA nya bagus, kemudian dari dapur pacunya Core i7 nya juga oke, generasi 13, kemudian sudah menggunakan RAM 16GB. Wah, ini sudah cukup bagus. Hanya kemudian yang perlu pertimbangkan adalah kemampuan pendinginnya, karena laptopnya lumayan tipis ya, lumayan tipis. Jadi nanti silakan dicek aja lebih dalam mengenai sistem pendinginnya. Atau kalau Anda membeli produk ini, pastikan Anda penggunaannya memastikan tidak menggunakan bawahan ya, diletakkan di atas kasur atau diletakkan di atas bantal, karena cukup berbahaya karena untuk pendinginannya. Oke, yang tertarik silakan bisa cek aja di link deskripsi. Kemudian yang ketiga yang kami rekomendasikan adalah MSI Prestige, yang ini adalah MSI Summit ya, E14 Flip ya. Silakan nanti cek aja harganya di link deskripsi ya. Yang pasti ini i7 1280p, kemudian sudah menggunakan Intel Iris Xe, kemudian 16GB RAM-nya, Windows 11, kemudian sudah SSD-nya sudah 1TB ya. Ini sudah backlight ya. Memadukan kinerja tinggi dengan fungsionalitas yang lebih fleksibel dengan desain yang elegan, spesifikasi canggih. Laptop ini cocok untuk para profesional yang menginginkan mobilitas tinggi tanpa mengorbankan kinerja dan produktivitas. Jadi laptop ini didukung oleh prosesor Alder Lake 1712880P yang kuat dan efisien, dengan kombinasi yang bagus dengan memori RAM 16GB DDR5 ya. Ini bisa menangani tugas-tugas yang berat dengan lancar, multitasking, pemrosesan data yang intensif, kemudian grafis Intelnya juga mampu memberikan performa visual yang maksimal ya. Kemudian ini dilengkapi dengan SSD 1TB, cukup lebar untuk Anda menyimpan berbagai macam kebutuhan file, dokumen dan sebagainya ya. Layarnya resolusi QHD rasio 16:10 ya. Laptop ini tampilannya jernih dan tajam ya. MSI Summit adalah flip to in one touch. Jadi ini sudah touchscreen ya. Jadi bisa digunakan seperti model laptop to in one. Jadi bisa jadikan laptop, bisa juga digunakan seperti tablet ya. Jadi laptop yang hybrid menggabungkan kinerja tinggi yang desainnya legal, fungsional untuk fleksibilitasnya cukup bagus. Jadi ini dikhususkan untuk teman-teman yang memang kaum kantoran ya. Jadi
Jadi untuk kebutuhan presentasi, tapi Anda juga membutuhkan kinerja laptop yang cukup tinggi ya. Ini cukup bisa untuk memenuhi kebutuhan Anda gitu. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi keempat adalah ini MSI 14 Flip juga 1360 ya. Ini harganya 22 juta. Bedanya di sini adalah dia dilengkapi dengan Insya Allah hampir sama, tapi ini generasinya 13, yang tadi 12 ya. Jadi ini core-nya sudah 12 core, 16 thread ya. Mampu menangani kecepatan yang lebih tinggi. Harganya 22 juta. Kalau yang tadi adalah generasi 12-an ya, generasi 12-an. Generasi 12-an ya. Oke, i7 1280p. Kalau ini yang ini adalah 1360p. Jadi hanya selisih sedikit, hanya selisih pada prosesornya. Kalau yang lain sama ya. Jadi dia sudah menggunakan 16 GB RAM-nya, kemudian 1 TB SSD, menggunakan Iris juga. Ya, oke, juga fungsinya sama. Insya Allah 2-in-1 hybrid juga ya, dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan ya. Jadi ini digunakan untuk laptop yang menggabungkan kinerja yang kuat, fungsionalitas yang fleksibel, desain yang elegan, prosesor Intel Core i7, kemudian kemampuan layar sentuh, juga memenuhi kebutuhan produktivitas hiburan secara sempurna karena teknologi layar dan VGA-nya juga cukup handal dan bisa diuji ya untuk kebutuhan grafis yang lumayan berat. Oke, harganya sekitar 22 juta. Kemudian untuk yang terakhir adalah MSI Creator Z17HX Studio Touchscreen ya, RTX 4070 ini 8GB i7 13950. Jadi ini untuk teman-teman yang konten kreator, jadi untuk kebutuhan para kreator dan profesionalitas yang membutuhkan performa tinggi, kualitas visual yang mengagumkan. Jadi intinya ini sebenarnya laptop desain ya, laptop multimedia. Jadi sebenarnya orang menganggap laptop gaming itu cenderung sama dengan laptop desain. Sebenarnya beda ya teman-teman. Kalau laptop gaming memang untuk kerja-kerja yang bahasa Jawa ini ngedur ya, untuk kerja-kerja non-stop, kemudian dihidupkan dalam kerja yang tinggi. Jadi tentu biasanya laptop gaming itu ukurannya tebal-tebal. Karena apa? Sistem pendinginnya cukup lumayan bagus. Nah, kalau yang laptop desain grafis itu tidak seperti itu, karena tidak selalu render itu berjam-jam terus kan nggak mungkin ya. Jadi intinya dia juga laptop yang menitikberatkan pada visualnya, ketajaman visual, kemudian presisi warnanya juga betul-betul sesuai, jadi lebih ke sana. Kemudian juga tidak membutuhkan sistem pendingin yang berat ya. Jadi ini kemudian dia yang pasti teknologi VGA dan grafiknya harus bagus, kemudian teknologi monitornya juga oke, kemudian RAM-nya juga oke, kemudian dapur pacu yang berkaitan dengan grafis juga harus bagus ya. Ini MSI Creator punya MSI itu harganya sekitar 53 juta. Oke, silakan teman-teman yang tertarik membeli, silakan cek aja di link deskripsi. Sampai jumpa teman-teman di video kami berikutnya.